Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Tidur adalah saudara kematian. Dan setelah kita tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghidupkan kita. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita semua akan dikumpulkan. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita kembali, memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk memulai hari kita dengan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, memulai atau membuka hari ini menentukan baik buruknya hari yang akan kita sonsong. Saya ulangi, memulai membuka hari ini menentukan baik buruknya hari yang akan kita sonsong, hari yang akan kita jalani. Jika seandainya kita memulai dan membuka hari kita dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu membukanya dengan baik, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka hari yang akan kita sonsong, hari yang akan kita jalani akan baik. Namun jika seandainya kita membuka hari kita dengan buruk, dengan buruk di sini maksudnya dengan bermalas-malasan, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dikhawatirkan hari yang akan kita sonsong, yang akan kita lalui akan buruk. Maka oleh karena itu, Nabi SAW mengabarkan kepada kita perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'a rakaat." Kata Allah Azza wa Jalla, rukuklah kalian kepadaku 4 rakaat. Rukuklah kalian kepadaku 4 rakaat. Di awal siang. Di awal siang. Awal siang adalah waktu subuh. Adalah waktu subuh. Makanya oleh karena itu,
Sebagian ulama menjelaskan ruku 4 rakaat di awal siang itu adalah salat sunnat qabliyah subuh dan salat subuh. Salat qabliyah subuh 2 rakaat dan salat subuh ini 4 rakaat. Rukuklah kalian di awal siang 4 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan akhir dari hari kalian. Aku akan cukupkan akhir dari hari kalian, yakni aku akan berikan hari yang baik kepada kalian. Urusan kalian akan aku mudahkan, rizki kalian akan aku cukupkan. Ku berikan ketenangan, ketentraman ke dalam hati kalian. Aku berikan jalan keluar di dalam setiap masalah-masalah yang akan kalian temukan di hari kalian. Aku cukupkan akhir hari kalian. Nah, dari sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan bahwa siapa yang menguasai harinya dengan baik, awal harinya, siapa yang memulai awal harinya dengan baik, maka dia akan menemukan akhir yang baik di hari tersebut. Namun siapa yang tidak memulai harinya dengan baik, maka dia tidak akan pernah menemukan akhir yang baik di harinya tersebut. Makanya oleh karena itu, para ulama dahulu mengatakan bahwa hari tersebut seperti tunggangan. Apabila kalian berhasil menguasai kepala tunggangan tersebut, maka ekornya akan apa? Akan ikut. Tapi kalau seandainya kalian tidak berhasil mengendalikan kepala tunggangannya, maka jangan pernah harap ekor akan apa? Akan ikut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla alhamdulillah telah memberikan taufik pertolongannya kepada kita semua untuk membuka hari dengan baik. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita akan mendapati akhir yang baik di hari yang akan kita songsong ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, tidak sepantasnya dan semestinya seseorang yang mengharapkan harinya baik, akhir dari harinya baik, membuka harinya dengan bermalas-malasan atau membuka harinya na'udzubillah dengan dosa dan maksiat. Ya. Sehingga dia tidak mendapatkan akhir yang baik dari harinya tersebut. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak kita, kalau seandainya kita sayang dan cinta kepada mereka, bangunkan mereka. Bangunkan mereka. Perintahkan mereka untuk apa? Untuk salat, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Buka hari dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga dengan itu Allah berikan hari yang baik kepadanya. Moga-moga dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Hari yang baik kepadanya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga telah mendoakan keberkahan untuk umatnya di awal hari. Umat yang akan mendapatkan keberkahan di awal hari, atau umat yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang akan dia songsong adalah umat yang membuka harinya dengan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku di pagi hari ketika mereka hidup. Nabi mendoakan keberkahan di awal hari untuk umatnya. Tentunya umatnya yang apa? Beribadah, yang semangat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Namun umat Nabi SAW yang bermalas-malasan, tidur-tiduran, tidak salat subuh,
kemudian tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari di awal hari mereka, maka mereka naudzubillah jauh dari apa? Jauh dari keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail. Kitab mengenai hadis-hadis keutamaan amalan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keutamaan menjaga salat yang 5 waktu sehari semalam. Serta larangan yang sangat keras, ancaman yang sangat besar bagi mereka yang meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab Fadlus Saffil Awwal. Bab keutamaan saf yang pertama. Bab keutamaan saf yang pertama. Wal amru bi itmamis sufufil awwal. Serta perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu sebelum membuat saf yang kedua. Penuhkan, sempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu sebelum membuat saf yang kedua. Dan perintah untuk meluruskan dan merapatkan saf. Perintah untuk meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Nah, ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Berkaitan dengan salat berjamaah. Subhanallah. Berkaitan dengan salat apa? Berjamaah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Kemudian keutamaan menunggu salat. Selesai kita mengerjakan salat qabliyah misalkan. Salat wajib atau tahiyatul masjid, kemudian kita duduk menunggu salat, ada keutamaannya. Kemudian keutamaan menghadiri salat berjamaah atau mengerjakan salat berjamaah. Kemudian keutamaan mengerjakan salat berjamaah, datang lebih awal dan seterusnya. Sekarang kita akan mempelajari keutamaan seandainya kita berada di saf yang pertama. Kemudian keutamaan menyempurnakan saf, meluruskan dan merapatkannya. Makanya oleh karena itu orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala jika seandainya itu semua dia kerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya dia menghadirkan di dalam dirinya keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Mulai dari dia berwudu dari rumahnya, kemudian membulatkan tekadnya, niatnya bahwasanya dia datang ke masjid untuk salat. Kemudian dia berjalan dengan apa? Dengan tenang, penuh wibawa, setiap langkahnya dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai dia masuk masjid, zikir sebelum masuk, kemudian melangkah dengan kaki kanan, kemudian dia tahiyatul masjid, kemudian dia duduk sampai dia mengisi saf yang pertama. Ini semua dinilai ibadah dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat apa sih keutamaan berada di saf yang pertama. Keutamaan berada di saf yang pertama dalam salat berjamaah. Kemudian meluruskan dan merapatkan saf. Meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau. Jabir mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami. Yang ketika itu akan mengerjakan salat berjamaah.
Lalu Nabi SAW berkata, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Nabi keluar ya untuk mengerjakan salat berjamaah. Kemudian ada sahabat-sahabatnya yang akan salat bersama dengan Nabi SAW. Kata Nabi, "Tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat apa? Shaf di sisi Allah Azza wa Jalla atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkataan Nabi SAW, "Tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Allah Azza wa Jalla?" Ini adalah perkara gaib yang Nabi SAW akan sampaikan kepada sahabat-sahabat. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya para malaikat itu ada. Kita wajib beriman kepadanya. Kenapa? Karena dikhabarkan oleh Nabi SAW ada para malaikat. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala beraneka ragam. Ya, bermacam-macam banyak. Dan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang beraneka ragam. Allah ciptakan mereka untuk menjalankan tugas dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang tugasnya membuat shaf di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Malaikat-malaikat tersebut yang membuat shaf, mereka memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dan senantiasa terus menerus seperti itu, tidak pernah bosan dan tidak pernah henti-hentinya. Ya, setiap saat mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi SAW, "Tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf?" Faqulna, maka kami berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana para malaikat itu membuat shaf di sisi Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mereka bersaf? Ya, bagaimana saf-saf mereka? Apa kata Nabi SAW? Qala yutimmuna as-sufufal awwal. Ya, wa yatarasuna fis shaf. Para malaikat itu ketika mereka membuat shaf di sisi Allah atau di hadapan Allah, mereka menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu. Mereka penuhkan shaf dulu yang pertama. Dan seperti itulah seharusnya kita membuat shaf. Jangan shaf yang pertama belum sempurna, kita sudah membuat shaf yang keberapa? Kedua. Belum lagi sempurna shaf yang kedua, kita buat shaf yang keberapa? Ketiga. Dan ini cara membuat shaf yang salah. Tidak benar. Kaum muslimin ketika mereka mengerjakan salat berjamaah, mereka harus penuhkan shaf yang pertama terlebih dahulu. Ya. Penuh shaf yang pertama. Memang sudah tidak ada lagi tempatnya, ruangnya, space-nya, maka silakan buat shaf yang keberapa? Kedua. Maka seorang yang datang masbuk, dia harus lihat dulu shaf yang pertama sudah penuh atau belum. Ya. Jangan tiba-tiba dia buat shaf yang keberapa? Yang kedua. Orang yang sholat di shaf yang kedua, sementara shaf yang pertama belum, dia sendirian saja misalkan. Di shaf yang kedua, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapa yang sholat sendirian, ya, di suatu shaf, sementara shaf terdepan masih apa? Masih ada atau masih kosong, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada apa? Sholat baginya. Jadi para malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membuat shaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu. Penuh shaf yang pertama, baru shaf yang keberapa? Kedua. Makanya terkadang imam terkadang mengingatkan kepada makmumnya, ya, atimmus shaffal awwal fal awwal. Kadang-kadang imam mengatakan demikian. Maknanya sempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya.
Maka kaum muslimin hendaknya memperhatikan shaf. Ya, hendaknya memperhatikan apa? Shaf. Kemudian kata Nabi SAW, setelah mereka menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu, wa yatarassuna fis shaf, mereka merapatkan shaf mereka. Mereka merapatkan apa? Shaf mereka. Ya. Apa makna merapatkan di sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah? Makna merapatkan di sini, kata para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya adalah yulsiku ba'duhum ka'bahu bi ka'bi akhihi wa mankibahu bi mankibihi hatta tatimmal murassah. Ya. Makna merapatkan di sini yaitu dia menempelkan kakinya ke kaki saudaranya dengan catatan tidak menyakitinya. Tempelkan. Ya. Dia menempelkan kakinya, telapak kakinya ke kaki saudaranya yang ada di sebelahnya, di kanan kiri. Dengan catatan tidak apa? Menyakitinya. Ya. Kenapa kaki harus menempel Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah? Kenapa kaki harus menempel ketika kita membuat shaf dalam salat berjamaah? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Nabi SAW ya, mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya ketika mengerjakan salat berjamaah. Ya, kata Nabi SAW, jangan biarkan ada celah di antara kalian untuk siapa? Syaitan. Jadi kalau misalkan shaf renggang, ada celah di antara kita dengan saudara kita yang ada di sebelah, itu celah itu akan dimanfaatkan oleh siapa? Oleh syaitan. Untuk apa? Untuk mentaswish, mengganggu kaum muslimin di dalam salatnya. Berbeda ketika shaf kita apa? Shaf kita rapat. Ini di antara hikmahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia, wala tada' furjah lisyaitan, jangan biarkan ada celah buat syaitan di antara shaf-shaf kalian. Ini kalau seandainya kita mampu untuk merapatkan. Cuman kadang-kadang ada orang yang memang tidak bisa apa? Tidak bisa merapatkan. Mungkin karena postur badan. Ya, badan, sehingga kalau dia merapatkan mungkin ya, wallahu taala alam bisawab. Namun kalau seandainya dia mampu untuk merapatkan. Karena masalah merapatkan shaf ini pun diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia wajib, apakah dia sunnah dan seterusnya. Ya. Cuman terlepas dari dia wajib atau sunnah, kalau bisa kita untuk merapatkannya maka apa? Rapatkan. Karena seperti itulah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ketika mereka membuat shaf di mana? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka penuhkan shaf-shaf yang pertama, lalu mereka merapatkan shaf mereka. Ya, lalu mereka merapatkan apa? Shaf mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, merapatkan ini menyakiti saudara kita, maka ini tidak boleh. Dan mengganggu saudara kita, maka ini tidak boleh. Contoh, ketika kita rapatkan, ada yang terganggu saudara kita. Ada orang yang memang dia terganggu dia. Ya, entah kenapa, wallahu taala alam, entah dia sakit atau dia memiliki sesuatu. Maka ya sudah. Jangan sampai kita apa? Kita kejar juga kakinya. Dikejar. Makanya itu kadang-kadang istilah orang, itu orang-orang yang suka mengajak kaki itu aja. Siap itu diinjak kaki dia orang. Ya. Akhirnya nak sholat udah baca kak jadinya lagi. Kalau seandainya ada orang yang dia mungkin
wallahu taala alam bissawab, dia tidak ini, maka ya sudah. Kita sudah menjalankan apa yang telah diwajibkan, diperintahkan kepada kita. Adapun dia itu urusan dia. Maka sudah, berdirilah dengan apa? Dengan tegap, dengan lurus ketika apa? Ketika sholat. Jangan sampai mengangkang bana kaki, Wak. Ya. Untuk mengajak kaki orang gitu loh. Subhanallah. Udah. Kita sudah ini, kalau dia tidak ini, sudah biarkan saja. Biarkan saja, udah. Salat. Ya, salat. Tapi kalau seandainya ini sebenarnya tidak akan mengganggunya misalkan, dan saf terlalu apa? Terbuka sekali. Kadang-kadang ada saf terlalu terbuka sekali. Maka Bapak Ibu tidak mengapa Bapak Ibu menarik orang itu. Terlalu ranggang bana gitu. Misalkan ada yang mundur. Karena dia berhadas kentut. Kadang-kadang saya perhatikan. Di dalam saf ada yang keluar dari sholat. Yang orang di sebelahnya tidak berusaha untuk merapatkan apa? Saf. Dibiarkan apa? Kosong. Besar. Maka tidak mengapa bagi kita untuk apa? Menariknya, tarik dia. Cuman tarik jangan kasabanana tajatuh halanya beko. Tarik dia. Tarik dia untuk merapatkan. Paling tidak merapatkan. Walaupun beko kaki tidak bertemu dengan apa? Kaki. Suruh dia merapatkan. Dan seperti inilah sekali lagi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, safnya para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, safnya para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, ternyata di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memang ada yang Allah ciptakan dan mereka Allah perintahkan beribadah kepadanya dengan membuat shaf. Jadi ternyata membuat shaf adalah ibadah. Adalah ibadah. Apakah cuma sekedar membuat shaf saja Ustaz? Tidak. Mereka Allah perintahkan buat shaf, kata Allah kepada para malaikat yang Allah ciptakan memang untuk membuat shaf. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 165, 166. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa inna lanahnu saffuna." Dan sesungguhnya kami ini, kata para malaikat, benar-benar membuat saf di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa inna lanahnul musabbihun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang kerjaannya cuma itu saja. Ya, kerjaannya cuma apa? Membuat shaf kemudian bertasbih. Membuat shaf kemudian bertasbih. Berapa jumlah malaikat yang membuat shaf itu Ustaz? Wallahu taala alam, tidak ada yang tahu. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak pernah ada yang tahu. Dalil yang menunjukkan akan banyaknya malaikat Allah Azza wa Jalla Bapak Ibu. Di langit yang ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul apa? Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur ini adalah rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat yang melakukan tawaf di sana. Melakukan apa? Tawaf di Baitul Ma'mur itu. Dan setiap hari kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat yang datang ke sana. 70.000. Dan malaikat yang datang ke sana 70.000 tidak akan pernah lagi kembali. Setiap hari. Datang 70.000. Besoknya datang lagi 70.000, besoknya datang lagi 70.000, terus demikian. Dan yang telah datang ke sana 70.000 tidak akan lagi apa? Kembali datang lagi 70.000. Sehingga dari sini ya Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla sangatlah apa? Banyak. Ya, sangatlah banyak. Nah, ini hadis yang pertama berkaitan dengan apa? Perintah membuat shaf, kemudian merapatkannya, kemudian meluruskannya. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ini berkaitan dengan soft. Kalau tadi hadis, kalau ini berkaitan dengan keutamaan mendapatkan soft yang pertama. Kalau tadi hadis keutamaan merapatkan apa? Soft, menyempurnakan soft. Seperti softnya para malaikat. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal." Seandainya manusia ini mengetahui apa yang ada di dalam memenuhi azan, panggilan azan, yaitu menghadiri sholat apa? Berjamaah. Kalaulah orang tahu, kata Nabi SAW, besarnya pahala atau ganjaran di dalam memenuhi azan, yaitu menghadiri sholat berjamaah, was-saffil awwal, dan seandainya mereka juga mengetahui keutamaan saf yang pertama, kata Nabi SAW, "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkan salat berjamaah atau saf yang pertama kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan mengundi. Kalau tidak, mereka akan berperang, bunuh-bunuhan untuk mendapatkan itu. Menunjukkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, besarnya keutamaan menghadiri salat berjamaah kemudian mendapatkan saf yang pertama. Ya. Besarnya pahala menghadiri salat berjamaah dan berdiri di saf yang pertama. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kalau seandainya mereka untuk mendapatkan itu harus merangkak, maka mereka akan apa? Merangkak. Mereka akan merangkak. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara samar keutamaan menghadiri salat berjamaah dan mendapatkan shaf yang pertama. Nabi tidak menyebutkan berapa besar kadar pahalanya. Ini menunjukkan ketika tidak disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas, maka pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang salat berjamaah, kepada orang yang berada di shaf yang pertama, benar-benar besar. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi mengatakan, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan melakukan undian. Karena apa? Karena mereka berebut. Sehingga mereka harus melakukan undian. Maka mereka betul-betul akan melakukan apa? Melakukan undian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan untuk berlomba-lomba, berpacu mendapatkan shaf yang pertama. Karena besarnya pahala. Cuman Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita lihat sebahagian kaum muslimin, shaf yang pertama masih ada space, masih ada tempat, dia mendahulukan siapa? Mendahulukan orang lain. Silakan Pak, kata dia. Silakan Pak. Seakan-akan pahalanya sudah apa? Sudah banyak. Sehingga dia ingin membagi-bagi pahala kepada siapa? Kepada orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang tahu, mereka akan berlomba. Bahkan tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian. Ini dia berikan dengan apa? Dengan hati yang lapang. Tafadhal, silahkan, kata dia. Silahkan. Lah, kita semua harus berlomba. Saya, Bapak Ibu, harus berlomba mendapatkan shaf yang apa? Pertama. Cuman ada orang-orang hanya lebih memilih shaf yang mana? Belakang-belakang. La ilaha illallah. Usahakan di shaf yang pertama. Bapak Ibu, untuk masalah akhirat, perhatikan, untuk masalah akhirat tidak ada ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang. Kalau untuk dunia, kita memang diperintahkan, bahkan itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Untuk dunia, dahulukan orang.
Untuk dunia dahulukan siapa? Orang. Tapi kalau untuk akhirat, untuk pahala, untuk sorga, tidak ada. Bahkan anak pun tidak diperintahkan mendahulukan orang tuanya untuk masalah apa? Akhirat. Misalnya ayah jo anak apa? Masuk ke masjid. Ada saf, ada space untuk di mana? Di saf yang pertama. Maka anak tidak boleh mengatakan kepada orang tua, silakan ya aja. Tidak boleh isar. Dia mesti berlomba. Ada 2 orang sahabat Nabi SAW, ayah dengan anak. Saya lupa namanya. Disebutkan dalam sebuah asar. Datang panggilan jihad dari Nabi SAW. Lalu mereka berdua datang. Ayah dan anak ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ingin berjihad. Kami ingin keluar berjihad. Kata Nabi SAW, Nabi tahu. Mereka ini memiliki keluarga perempuan yang banyak. Sementara laki-laki sedikit. Boleh jadi laki-laki itu cuman bapak ini sama anaknya laki-laki. Dan inilah hebatnya Nabi SAW. Nabi SAW mengetahui keadaan siapa? Keadaan sahabat-sahabat. Sehingga Nabi SAW tidak mengatakan, ayo kalian keluar untuk berjihad. Lah, kata Nabi, boleh cuman 1 orang di antara kalian. Yang satunya lagi tetap tinggal mengurusi keluarga yang apa? Perempuan. Karena kalau seandainya kedua-duanya keluar, mati dua-duanya, kasihan yang apa? Ibunya, istrinya, saudara perempuannya, ininya, macam-macam, bibinya dan lain sebagainya. Nabi tahu. Maka kata bapaknya, taib ya Rasulullah, anak akan berunding sama anak-anak katanya. Kecil ayahnya, woi, orang tinggal di rumah, urus sama ang, adik ang, apalagi bibi ang katanya. Urus itu, biaya nang keluar aja. Uang tinggal aja. Apa jawab anaknya? Kata anaknya, ya aja. Kalau ikut urusan dunia ya aja. Nak perlu gaya yang ngecek. Pasti wak duluan ayah aja. Cuman kok kan urusannya sarugo ya. Maka saya tidak mau mengalah katanya. Subhanallah. Awak nak niyo ngalah dia. Kalau urusan dunia, ambillah dia. Dan memang akan awak suruh ayah. Awak akan dahulukan ayah. Tapi ini urusannya urusan apa? Akhirat. Karena besok Bapak Ibu di akhirat, orang tua, anak, saudara, mereka akan berusaha mencari cara dan jalan mengambil pahala kita agar dia bisa selamat dari apa? Neraka. Untuk masuk ke dalam apa? Surga. Makanya Bapak Ibu tahu, di akhirat besok, orang tua, anak, saudara, mereka akan menjauh dari masing-masing mereka. Mereka lari, tidak mau ketemu. Faiza ja'atis sakhah, apabila hari kiamat telah datang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Lari. Apa kata para ulama tafsir ketika mentafsirkan ini? Mereka kenapa lari, menjauh, tidak mau ketemu? Karena mereka takut dituntut hak. Dituntut hak yang belum mereka tunaikan, itu harus mereka bayar dengan apa? Dengan apa kita bayar? Dengan pahala. Nak do pitih di waktu itu lain. Dengan pahala, kita mesti berikan pahala kita kepada mereka. Makanya mereka lari jauh. Karena yang memang memiliki hak yang paling jelas sekali dengan kita adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, kalau di dunia kita sayang, kita sering berkumpul, kita saling mencintai, saling membantu, besok di akhirat kita saling apa? Saling menjatuhkan. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya besok di akhirat para pelaku-pelaku dosa itu ingin menebus dirinya dari neraka Allah Azza wa Jal, dari azab api neraka Allah dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij,
yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu para pelaku dosa ingin menebus dirinya dari azab dengan siapa? Anak-anaknya. Rabbi, aku anak-anak ambo aja, keluarkan saya dari neraka, bebaskan saya dari azab api neraka, ambil semua anak-anak saya. Subhanallah. Kalau kini kan orang tua nambar korban untuk siapa? Untuk anak. Orang tua siap mati, rela mati demi siapa? Anak. Kadang-kadang lihat ketika anak sakit, demam tinggi, apa kecil orang tua deh bonyo wak lai mencari awang sakit. Andai kan sakit kau bisa pindah ke dan biarlah dan sakit. Kan itu ya, biarlah ayah dan sakit, biarlah ibu dan sakit. Di dunia seperti itu. Orang tua sangat mencintai anaknya, tapi di akhirat ketika dia lihat azab api neraka Allah Azza wa Jalla, Allah putuskan dia masuk ke dalam neraka, dia berharap bisa menebus dirinya dengan siapa? Anak. Ambil ya Allah, silakan ambil anak-anak saya, bebaskan saya dari apa? Neraka. Tidak cukup dengan anak, apa kata dia? Wa sahibatihi wa akhi. Tidak cukup ya Allah, aku istri. Silakan ambil istri-istri saya untuk menebus diri saya. Dan saudara-saudara saya. Tidak cukup wa fasilatihi allati tuwi, kerabat-kerabatnya yang lain. Ini paman, bibi saya, keponakan semuanya, ambil ya Allah. Asalkan bebaskan aku dari apa? Dari neraka. Wa man fil ardi jami'a. Bahkan kalau seandainya tidak cukup juga, bahkan dia mau berharap bisa menebus dirinya dengan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Ya Allah. Saking mengerikannya azab api neraka Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada lagi hubungan rahim, tidak lagi kekerabatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Kata anak itu, ya kalau untuk serugo, untuk selamat dari neraka, saya tidak mau mengalah. Akhirnya apa yang mereka lakukan, ayah dan anak ini? Mereka melakukan undian. Diundilah nama siapa yang keluar, maka dia yang berangkat. Ternyata keluar nama siapa? Nama anaknya. Akhirnya kata anaknya, ya aku nama awak nang keluar ya. Berarti awak nang keluar, ayah yang tinggal di rumah. Sampai kemudian pada akhirnya anaknya apa? Syahid, mati. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk mendapatkan saf yang pertama ini, kalau memang harus dengan undian, kalau tidak baparang orang saling membunuh, maka lakukan undian. Amoditubana Nabi SAW mengatakannya kepada kita, saking besarnya keutamaan saf yang pertama. Maka usahakan Bapak Ibu. Jangan ambil saf-saf yang di mana? Di belakang. Cuman ada juga satu lagi. Ketika saf di muka 8 nuah, jangan masuk jua. Ku 8 nuah gua. Hanya masuk aja badannya lagi. Nah, ini pun juga tidak apa? Tidak boleh. Sehingga menyakiti saudaranya dengan apa? Dengan sikunya. Dengan sikunya dia sakiti saudaranya. Tatakan, kalau le anakmu dulu di kanan kirinya mungkin tidak ada masalah. Tatakan tidak masalah. Kurang gaek. Selesai sholat dicari lah biru sih tangan gaek. Kan bisa saja. Aja aku yang aduh apanya kodenya. Biru tangan wak adanya aja. Bapak Ibu, di dalam membuat soft, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, hendaklah kalian lunakkan siku kalian kepada siapa? Saudara kalian. Ada aja orang yang tagang saja di soft. Anak mau tahu, kok soft den? Ada juga. Jadi manakan ke kanan dan apa? Ke kiri. Maka kalian tagak, kalian daki anjurkanlah jalih panuh aja. Lah, lunakkan siku kita. Kalau seandainya agak menekan, mungkin saf tiba-tiba apa? Rapat sekali, ya sudah lunakkan. Jangan ditagangan juga gitu. Ya. Dan seperti inilah seharusnya kita berada di dalam saf. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama, kemudian perintah untuk apa? Merapatkannya. Maka ayo Bapak Ibu, berlomba kita untuk mendapatkan apa? Saf yang pertama. Ya, jangan ridho dan menerima ketika berada di saf kedua, saf ketiga. Kalau seandainya memang ada tempat, ayo bergegas. Ya.
Baik. Hadis berikutnya kita ambil satu lagi. Hadis dari sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan ini kita tutup kajian kita pagi ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Dengarkan Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik safnya para lelaki adalah saf yang pertama. Sebaik-baik saf para lelaki di dalam salat berjamaah adalah saf yang apa? Pertama. Dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, yang paling terakhir. Ini untuk saf lelaki. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling terakhir, dan yang paling baik, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Saya ulang. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan, yang paling pertama. Dan yang paling buruk adalah yang belakang. Sebaik-baik saf perempuan, ini kebalikan, adalah yang paling terakhir, dan yang paling buruk adalah yang mana? Yang paling depan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama untuk laki-laki kita mungkin bisa memaklumi, sudah tahu. Tadi pun kita juga sudah jelaskan hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan saf yang pertama. Nah, sekarang bagi kaum wanita, kenapa Nabi SAW menyebutkan saf kaum wanita yang paling baik itu yang paling terakhir, yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling apa? Depan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita-wanita yang berdiri di saf paling belakang itu lebih jauh daripada kaum lelaki. Ketika wanita ini jauh dari kaum lelaki, maka dia akan jauh dari segala keburukan. Kalau di zaman Nabi SAW, Bapak Ibu, di zaman Nabi, dulu belum ada yang seperti ini, tirai pembatas. Dulu belum ada apa? Tirai pembatas. Maka wanita yang berada di saf terdepan, posisinya dekat dengan posisi siapa? Lelaki. Posisinya dekat dengan posisi apa? Lelaki. Maka oleh karena itu, kalau wanita dekat dengan lelaki, fitnahnya besar. Kemungkinan keburukannya juga apa? Besar. Sehingga karena itulah Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan, dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Ustadz, kini kanlah tak pisah Ustadz. Bahkan pambatihlah kami buat tinggi. Ya, kami pun tidak dilihat lagi oleh para lelaki. Maka ketika itu, kata para ulama, kalau sudah terbatas dan sudah dipisah, dan lelaki tidak lagi dapat melihat, wanita pun juga tidak dapat melihat lelaki, maka kata para ulama, maka yang terbaik adalah yang paling depan. Adalah yang paling apa? Depan. Artinya yang paling depan, dia akan mendapatkan keutamaan. Kalau seandainya memang sudah apa? Dibatas. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Maka yang terbaik kalau sudah ada pembatas, maka yang terbaik adalah apa? Yang di depan. Namun kalau seandainya tidak, maka yang terbaik adalah yang paling apa? Paling belakang. Ya, yang paling belakang. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Lihat. Di dalam salat saja. Nabi SAW tetap memerintahkan kepada kaum wanita untuk menjauh dari lelaki. Karena kalau mereka dekat akan menimbulkan fitnah. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya di luar apa? Salat. Dan itu di dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Sekarang kita lihat laki-laki dan wanita saling berdekatan. Saling berdekatan, tidak lagi menjaga jarak. Tidak lagi menjaga jarak. Maka terjadilah apa yang terjadi yang kita dengar hari ini, tidak lepas dari apa?
dari perzinaan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ada lagi batas antara laki-laki dan wanita di dalam berinteraksi. Ya. Di dalam sholat saja tercela. Kalau seandainya dia membuat soft dekat dengan siapa? Lelaki. Apalagi di luar apa? Sholat. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa kenapa saf lelaki yang paling depan juga terbaik? Karena yang paling depan lebih jauh dari siapa? Wanita. Kenapa yang belakang paling buruk? Karena dia dekat dengan wanita. Maka dari sini pun para ulama mengambil faedah. Semakin lelaki dan wanita menjaga hubungannya, maka mereka semua akan semakin baik. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka akan terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Tapi kalau sudah mereka berdekatan, maka di situ setan akan apa? Setan akan bermain. Setan akan bermain. Sehingga lelaki yang tadinya biasa-biasa saja dijadikan ganteng oleh siapa? Oleh setan. Begitu juga wanita yang tadinya biasa-biasa saja dijadikan cantik oleh siapa? Oleh setan, sehingga muncul hasrat dan keinginan kepadanya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini pun para ulama juga mengeluarkan faedah bahwa orang yang berada di saf pertama, dia mengikuti imam yang ada di depan. Yang saf kedua mengikuti saf yang pertama. Yang saf ketiga mengikuti saf yang berada di depannya. Dan begitu terus. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang berada di saf terakhir dia sudah pasti tidak bisa melihat imam, dan boleh jadi dia tidak mendengar suara siapa? Imam. Begitu juga kaum wanita. Kaum wanita mengikuti saf lelaki yang ada di depan. Begitu juga saf wanita di depannya, dan begitu seterusnya. Seperti Bapak Ibu yang sholat cuman kalau di Masjidil Haram ada muballigh, ada yang menyampaikan suara imam, memanjangkan suara imam. Tapi kalau kita di sini kadang-kadang tidak ada orang muballigh yang menyampaikan suara imam ke belakang. Maka ketika tidak ada yang menyampaikan, maka kita mengikuti orang yang paling dekat dengan kita. Kalau seandainya mereka ruku, kita ruku. Mereka sujud, kita sujud. Mereka duduk, kita duduk. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan masalah apa? Masalah shaf. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau sekiranya ada salah dan khilaf di dalam penyampaian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa menghadiri salat berjamaah, kemudian memberikan semangat kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam meraih pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.